Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul walimah, yaitu Bapak Haji Ansori beserta Ibu Hamdiah, kedua mempelai, yaitu belum nikah ya? Kedua calon mempelai Syifa Ariyanti MKom Master Komunikasi, dan Andila Dwi Arta bin Firdaus. Para hadirin hadirat sekalian, wabil khusus Al-Ustadz Haji Alim Nur MPD, Al-Ustadz Haji Murtani Majid, Al-Ustadz Doni yang baru saja meninggalkan, atau Ramdhani, Al-Ustadz Muhammad Soleh, juga para tokoh masyarakat, para hujaj, para asatiz yang tidak saya sebutkan satu persatu, pembawa acara, tapi insya Allah kehadiran kita semua pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah. Amin ya rabbal. Marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat berkumpul bersama-sama di rumahnya Bapak Haji Ansori dalam rangka acara walimatul arus putri beliau yang pertama. Mudah-mudahan proses pernikahan putri beliau besok berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman ini senantiasa merujuk kehidupan kita sehari-hari kepada apa yang ditoladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kelak di hari kiamat nanti mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal. Para hadirin hadirat sekalian,
yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, berbicara masalah pernikahan. Nikah itu kalau kita lihat di dalam kitab fikih, pengertiannya adalah aqdun yatadammanu ibahatal wata'i bilafzin inkahin. Akad, perjanjian, apa lagi? Taken kontrak ya, MOU antara wali perempuan dengan calon menantu, yang mana di dalam akad itu terkandung dibolehkannya hubungan suami istri karena ada lafaz nikah. Apa yang dimaksud dengan lafaz nikah? Yaitu ijab dan qabul. Ijab itu terucap dari wali, adapun qabul terucap dari mempelai laki-laki. Itulah pengertian nikah. Dengan kata lain, nikah itu adalah menghalalkan yang haram. Itu nikah, menghalalkan yang haram. Yang sebelum nikah perempuan itu menjadi haram, tapi setelah nikah alhamdulillah menjadi halal. Melegalkan yang belum legal. Waktu masih pacaran itu kan belum ilegal itu. Iya itu ya. Dilegalkanlah dengan, diresmikanlah dengan melalui proses nikah. Memuhrimkan yang belum muhrim. Waktu belum nikah itu orang lain, belum mahram, tetapi setelah akad nikah maka perempuan itu menjadi mahram kita. Itulah nikah. Kemudian apa itu tujuan daripada nikah? Gordun nikah itu yang pertama adalah ibadah ya. Ittiba'an li sunnati Rasul, mengikut sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang paling penting. Jadi bukan main-main tuh nikah itu, bukan sekedar ada tradisi orang nikah, saya juga nikah, malu kagak nikah. Bukan. Jadi nikah itu yang pertama adalah ittiba'an li sunnati Rasul, mengikut daripada tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nikah itu bernilai ibadah, berpahala itu nikah itu. Makanya ibadah yang paling enak itu adalah nikah. Sampai orang yang sudah menikah pengen nikah lagi ulangan, betul nggak? Iya. Bahkan yang sampai aki-aki juga nggak mau hidup sendiri, masih pengen nikah juga. Iya. Masya Allah. Jadi nikah itu ibadah. Ibadah ya, dalam sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang telah menikah berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Orang yang telah nikah itu ibadahnya yang sebelumnya pahalanya satu, tapi setelah nikah insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu, jadi 10 bahkan sampai 40 kali lipat. Itulah nikah, orang yang beruntung di dalam melaksanakan nikah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an nikahu sunnati, paman rogiba an sunnati palaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Nikah itu adalah tuntunanku. Paman rogibaan, kali rogibaan artinya benci. Paman rogibaan sunnati, barang siapa yang benci akan nikah kepada sunnahku, palaisa minni, berarti dia bukan termasuk golonganku. Jadi kalau ada orang yang kagak menikah, bujang seumur hidup, maka dia tidak diaku sama Nabi, karena dia tidak suka dengan Nabi. Waman ahabani kana ma'ifil jannah. Orang yang cinta kepada Nabi insya Allah akan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak muda yang sudah mampu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah. Ini masih ada anak muda nggak ini? Masih ada. Udah jangan lama-lama, kiamat katanya udah deket itu. Tanda-tanda kiamat besar sudah sangat banyak nampak di Saudi Arabia itu, di Timur Tengah. Apa tanda-tandanya? Bayangkan
Di Timur Tengah yang gersang, padang pasir, sekarang sudah menghijau. Turun yang namanya salju. Kalau di Eropa turun salju kita nggak heran. Tapi kalau di Timur Tengah turun salju, ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Rumput, padang pasir menjadi rumput yang menghijau. Terbentuklah sungai-sungai di mana-mana karena ada es itu, salju. Kemudian juga gedung-gedung mencangkar langit luar biasa. Itu yang namanya Jam-Jam Tower yang ada di depan Masjidil Haram, Ustaz Murdani. Itu tingginya 900 meter lebih. Bayangkan itu, hampir 1 kilometer tingginya. Kemudian muncul lagi namanya Burj Khalifah di Dubai. Itu lebih tinggi 1 tingkat daripada Jam-Jam Tower. Kemudian berdiri lagi sekarang yang tertinggi di dunia internasional di Jeddah, namanya Kingdom Tower. Masya Allah. Semua tanda-tanda gedung bertingkat itu adanya di Timur Tengah. Ini berarti kiamat sudah dekat. Makanya saya sarankan yang belum nikah, silakan cepat-cepat nikah. Nanti surga dunia luput, surga akhirat juga luput. Nauzubillah min, kalau perlu dua-duanya. Yang mau menambah, cepat-cepat nambah sebelum kiamat. Setuju? Setuju? Yang di dalam kagak setuju. Nah itu. Jadi nikah itu ibadah, ya. Ayo. Ya ma'syaras sabab, kata Rasulullah. Wahai para pemuda, manistata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang merasa sudah mampu ba'ah. Ba'ah mampu secara syahwat normal. Ya tegangannya tinggi, ampernya tinggi normal. Betul nggak? Yang kedua sudah ba'ah secara ekonomi, sudah punya pencarian. Ya kemudian pengetahuannya. Ya apalagi yang kita mau tunggu? Kalau memang sudah ba'ah, falyatazawwaj, maka menikahlah kata Rasulullah. Tapi fa illam yastati, kalau dia belum siap, belum mampu karena belum ba'ah, fa alaihi bisaum, maka disuruh puasa. Ya. Jadi kalau belum siap mau nikah, duitnya belum punya, persiapan belum ada, maka yaitu fa alaihi bisaum, yaitu makalah dia berpuasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa fadzulil farj, karena dengan puasa itu dapat menjaga mata pandangan dari maksiat dan juga dapat mencegah daripada perbuatan zina. Nah ini sudah kagak mau nikah, ampernya tinggi, nonton porno terus. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, ya tujuan daripada nikah adalah linailin nasal, ingin mencari keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanakahu wa tanasalu, nikahlah kalian dan juga perbanyaklah keturunan. Fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku, kata Nabi, berpacu main banyak-banyakan umat nanti di hari kiamat. Jadi Nabi bangga kalau umatnya lebih banyak daripada umat yang lain. Umat Rasulullah kaum muslimin nanti di akhirat lebih banyak daripada kaum Yahudi, lebih banyak daripada kaum Nasrani. Maka itulah satu kebanggaan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jadi itu salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh punya anak keturunan. Punya anak berarti punya masa depan. Punya anak berarti punya harapan. Nah, ada seorang kaya raya, ya. Orang kaya raya duitnya miliaran. Saya nggak sebut namanya. Kawin sudah 7 tahun, nikah nggak punya anak. Akhirnya dia bingung sendiri. Ini duitnya buat apa? Duit yang begitu banyak, dia wariskan mau kemana? Ya kan? Sedekah sih rajin sedekah. Tapi dia bingung, bagaimana nanti kalau saya sudah tua? Kalau saya sakit, siapa yang ngurus saya? Siapa yang membawa ke rumah sakit? Ya, kemudian kalau saya meninggal dunia, siapa yang mendoakan? Kuburan siapa saya menziarahi? Siapa yang rawat kuburan saya? Banyak pikiran macam-macam.
Jadi ternyata harta yang paling mahal di dalam rumah tangga adalah anak. Nah, jadi aneh kalau ada orang menikah nggak pengen punya anak gitu. Aneh itu. Iya. Bagaimana generasi nanti ini? Jadi kita disuruh nikah, malah dianjurkan oleh Rasulullah, carilah kalau perlu yang gadis, yang perawan, yang banyak keturunannya. Begitu kata Nabi di dalam kitab Qurratul Uyun. Kenapa? Supaya melanjutkan generasi berikutnya, terutama generasi umatnya Nabi besar Muhammad, supaya jangan punah. Kalau kagak mau menikah, nggak ada keturunan, apa yang terjadi? Akhirnya terjadilah LGBT. Apa itu LGBT itu? Laki kawin dengan laki, perempuan kawin dengan perempuan. Umatnya Nabi Lut, karena umatnya Nabi Lut ini melanggar kodrat manusia, laki suka dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, akhirnya Allah murka, itu dibalik tanah, diuruk itu manusia itu. Jadi umatnya Nabi Lut dia diuruk oleh tanah itu, kayak kuali diuruk itu, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang kita ini LGBT ngotot di republik kita pengen dilegalkan. Nauzubillah min. Kalau sampai dilegalkan di DPR, maka akan murka ini Allah kepada bangsa Indonesia ini. Bisa dibalik kayak umatnya Nabi Lut ini. Nauzubillah min. Makanya disuruh nikah. Karena nikah itu adalah ibadah. Nikah itu adalah sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tujuan nikah itu adalah likasbil mal, linailil mal, untuk memperoleh harta. Kok harta? Iya, daripada bujangan kagak kawin-kawin, kaya kagak. Betul apa betul? Coba lihat orang, itu kelihatan. Ya, dia berprestasinya itu biasanya setelah nikah. Kita juga dulu waktu masih bujangan, Pak Yusdan, ya punya apa kita? Motor aja orang gablek. Betul nggak ya? Iya. Sepeda aja susah. Tapi setelah nikah, alhamdulillah. Jadi ternyata nikah itu mendatangkan rizki. Makanya kata Rasulullah SAW, tazawwajun nisa, nikahilah itu perempuan. Fa innahunna ya'tinakum bil mal. Karena perempuan itu mendatangkan harta. Ya kan? Mendatangkan harta. Karena setelah kita nikah, ternyata bukan hanya rezeki kita, istri kita pun punya rezeki, punya anak kita pun punya rezeki. Semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita ikhtiarnya, bagaimana kita syariatnya. Jadi jangan takut. Oh, saya nggak mau nikah, kenapa? Takut repot, nggak bisa ngempanin bini. Emang ente Tuhan? Semuanya sudah dijamin, jangankan manusia, binatang melata sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Lihat itu cacing. Ada nggak cacing yang kagak makan? Betul nggak? Jadi sini perlu kita keyakinan itu. Gak usah cacing dah. Bapak bisa lihat yang di tembok itu apa kalau maghrib itu? Cecak. Cecak itu makanannya apa itu? Nyamuk. Lihat nyamuk punya sayap nggak? Nyamuk punya sayap, terbang, sementara cecek nggak bisa terbang. Tapi kok nggak ada cecek yang kagak makan itu? Kan memang sudah ditakdirkan oleh Allah, cecek harus makan nyamuk. Kenapa kita yang dikasih akal oleh Allah takut kawin? Ya gara-gara takut kagak makan. Nauzubillah min zalik. Malah Rasulullah SAW bersabda, man tazawwaza lillah kafa wa wafa. Barang siapa yang menikah semata-mata karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan diberikan kecukupan. Kafa, diberikan kecukupan oleh Allah. Dijamin, yaitu rizkinya buat dia, buat istrinya, buat anak-anaknya, asalkan dia mau usaha dan ikhtiar. Wa wafa, dan dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari segala maksiat, ya, dijaga dari segala perzinahan, dijaga dari segala bermacam fitnah. Itulah keberkahan daripada nikah. Saya singkat-singkat aja. Yang keempat ini adalah tujuan nikah itu litaskunu ilaiha kalau dalam Al-Qur'an, untuk memperoleh kebahagiaan, ya. Kita ini, saya mah biar kagak nikah juga saya mah bahagia. Apa benar? Benar. Begitu datang malam, hujan gelontoran kata orang sini,
Masya Allah ya. Udah dingin, tidur bungkel sendirian, betul nggak ya? Nggak enak. Orang yang bujangan senyumnya senyum palsu, walaupun Jakarta bahagia, betul? Tapi kalau dia menikah, dia punya pasangan hidup, dia punya istri, ada tempat ngobrol, betul nggak? Ada tempat berbagi rasa, betul? Ada tempat berbagi cinta, ada tempat berbagi perasaan, betul? Ada tempat kita curhat. Itulah enaknya kita di dalam berumah tangga. Coba kalau sendirian, jangankan di dunia, Nabi Adam alaihissalam sendirian di sorga, dia pun merasa tidak bahagia. Ngelamun tiap hari itu Adam. Padahal sorga yang begitu nikmat. Ya, walaupun di sorga kalau sendirian ternyata nggak sempurna, nggak lengkap, Adam ngelamun. Akhirnya Adam itu ditanya oleh Allah, "Hai Adam, kenapa kamu? Ini surga penuh dengan kenikmatan. Enggak enak ya Allah sendirian mah." Akhirnya Allah tahu Adam pengen punya teman, punya pasangan hidup. Waktu dia tidur konon katanya diambil salah satu tulang rusuk sebelah kirinya, diciptakanlah yaitu Ibu Hawa, seorang perempuan yang pertama. Begitu dia bangun, ternyata ada wanita yang sangat cantik. Masya Allah, yang namanya naluri manusia laki-laki, ada main tubruk aja dia, kucing garong ya. Iya, jangan Adam, haram, harus nikah dulu. Aisyah dinikahkan oleh Allah, yaitu mas kawinnya adalah maharnya adalah selawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya nikah itu fitrah. Nikah itu untuk kebahagiaan, kelengkapan hidup. Memang manusia ini diciptakan adalah azwaja, berpasang-pasang. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, siang berpasangan dengan malam, pagi berpasangan dengan sore, bulan berpasangan dengan matahari. Semua berpasang-pasangan. Inilah saudara. Jadi kalau orang yang ada tidak mau menikah, ya berarti melanggar kodrat manusia itu sendiri. Nauzubillah min jadi bahwa pernikahan ini tujuannya untuk mencapai kebahagiaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mencari kebahagiaan di dalam rumah tangga? Supaya kedua mempelai ini bahagia, supaya kita ini dalam rumah tangga bahagia, kata Nabi ada 4. Seseorang itu kalau ingin bahagia ada 4 syarat. Arbaun min sa'adatil mar'i, ada 4 kebahagiaan seseorang. Di sini dijelaskan di dalam kitab Qurratul Uyum oleh Syekh At-Tihami. Yang pertama, antakuna zauzatuhu solihatan. Yang pertama, hendaknya di dalam rumah tangga ada istri yang solehah. Tuh syaratnya tuh. Jadi kalau pengen bahagia di dalam rumah tangga, yang pertama istrinya istri soleha, bukan istri salah. Istri soleha. Ad-dunya mata, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mataiha al-mar'atu soleha. Sebagus-bagusnya perhiasan di dalam rumah tangga adalah istri soleha. Di dunia kalau isinya perempuan soleha, subhanallah, alangkah indahnya. Sebaliknya, kalau di dunia ini isinya perempuan salah, malapetaka. Kenapa? Karena perempuan adalah yang melahirkan manusia, yang melahirkan generasi. Kalau perempuannya soleha akan melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Tapi kalau perempuannya salah akan melahirkan generasi yang salah. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau pengen bahagia adalah carilah istri yang soleha. Karena istri soleha adalah perhiasan yang paling indah, perhiasan yang paling mahal yang ada di dalam rumah tangga. Orang kalau punya istri soleha, dia sanggup berkata, walaupun hidupnya sederhana, tidak kaya raya, tapi dia sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Padahal dia tidak kaya raya, dia hidupnya sangat sederhana, tapi dia mampu mengucapkan rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Tapi ada orang yang kaya raya, lengkap apa saja, jabatannya tinggi, duitnya miliaran,
Tapi baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Setiap hari itu piring pada terbang. Ya piring terbang. Itu yang namanya kuali dibantingin. Kayak oseng. Apa namanya tuh, penggorengan diketokin. Masya Allah. Bagaikan kapal pecah. Ya setiap hari yang ada hanya keributan. Nauzubillah min. Kenapa? Disinilah pentingnya istri soleha. Siapa sih Pak istri soleha itu? Istri soleha itu ya cirinya kalau diperintah manggut, taat kepada suami. Kalau dilarang, ya dia meninggalkan apa yang dilarang. Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Jadi salah satu ciri istri soleha itu, kata Rasulullah SAW, iza amaroha atoat, apabila diperintah oleh suaminya, dia taat. Bahkan ada sebuah keterangan hadis Rasulullah SAW dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, andaikan manusia boleh sujud kepada manusia, maka pertama kali yang aku suruh sujud, kata Rasulullah, adalah seorang istri kepada suaminya. Masya Allah. Cuman nggak boleh sujud ta'abud hanya kepada Allah Subhanahu, tidak boleh kepada manusia. Makanya kalau boleh, kata Nabi, yang aku perintahkan suruh sujud adalah seorang istri kepada suaminya itu. Kenapa? Saking besar hak suaminya. Setelah ijab kabul, serah terima jabatan, serah terima tanggung jawab, malah mulai saat itu, setelah akad nikah, berarti istri kita, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, adalah tanggung jawab kita sebagai suami. Masuk surga atau masuk neraka, maka sang istri adalah tanggung jawab suaminya. Betapa besar tanggung jawab suami itu di hadapan Allah Subhanahu. Makanya tidak ada alasan seorang istri untuk membangkang kepada suami. Selama perintahnya itu baik di jalan Allah, maka istri wajib taat kepada suaminya. Iya, disuruh tutup aurat. Ya, sekarang kan ada juga orang nutup aurat cakep pakai jilbab, bajunya rapi, tapi ke bawahnya super irit and super ketat tuh pakaian. Nauzubillah min, sampai kelihatan itu bentuk pahanya, sampai kelihatan itu bentuk betisnya. Ini di dalam Islam haram hukumnya, sama saja dengan telanjang. Walaupun suaminya membelikan pakaian itu yang sangat mahal, istrinya girang, istrinya senang sampai ratusan ribu, tetap hukumnya berdosa itu. Kenapa? Karena dia membelikan pakaian yang tidak menutup aurat. Yang kedua, pakaiannya dari atas ke bawah tertutup, tapi sayang, transparan, tembus pandang. Kulitnya kelihatan. Kalau zaman dulu itu pakaian beruket gitu. Kalau ada seorang suami membelikan pakaian model begini kepada istrinya, bukan dapat pahala, malah dapat dosa di hadapan Allah Subhanahu. Ini yang dinamakan berpakaian tapi telanjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi istri wajib taat kepada suami. Neng, tutup aurat ya Neng ya, pakai hijab ya, dia wajib taat. Neng sholat ya, wajib taat. Neng pergi ngaji ya, wajib taat. Bikinin kopi ya, wajib taat. Ini sekarang ada istri itu disuruh bikin kopi udah nggak mau, disuruh masak nggak mau, disuruh nyuci nggak mau, laundry aja bang. Lagi lewer amat sih, kopi sudah ada, dispenser udah ada, air panas sudah ada, ngapain sih makin nyuruh-nyuruh ayah? Emang ayah pembantu, bikin aja sendiri. Masya Allah, emang siapa yang bilang pembantu? Ya, siapa yang bilang pembantu? Istri itu nyuci kalau dia ikhlas karena Allah, pahalanya sama dengan jihad di hadapan Allah. Istri masakin suami, istri itu mengurus suami, bikinin kopi suami, kalau dia ikhlas itu sama pahalanya jihad di hadapan Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu adalah perbuatan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sekarang banyak perempuan-perempuan karena sudah merasa bisa nyari duit, wanita karir, sudah tidak lagi mau mengurusin suaminya. Sayang, terbalik itu. Justru itu adalah pahala yang sangat besar, saudara-saudara kalian. Perempuan itu nggak wajib mencari nafkah. Boleh dia, silakan dia mencari duit di luar, tapi dengan catatan mendapat ridho dari suaminya. Yang kedua, tidak meninggalkan fungsinya, tugasnya sebagai istri. Silakan. Jangan dibalik. Suaminya nyuci, kan ada yang begitu sekarang. Suaminya nyuci, suaminya masak, suaminya ngurus anak, sementara istrinya nyari. Lah ini yang dinamakan sinetron, namanya dunia terbalik. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan saudara-saudara sekalian, tidak boleh seperti ini. Jangan dibalik hukum Allah Subhanahu. Jadi kalau udah begini akhirnya apa? Istri lebih galak daripada suami. Istri bisa tulak pinggang di hadapan suami. Suaminya sampai bingung, ini bini gua hansip apa bini ini? Nauzubillah summa nauzubil. Ingat, perempuan istri wajib taat kepada suami selama perintahnya tidak maksiat di jalan Allah Subhanahu. Itu salah satu ciri istri yang soleha. Yang kedua, ciri istri soleha itu wa iza nazaraha asarathu, kalau dipandang menyenangkan. Bapak-bapak kira-kira lihat nanti di rumah kalau mandang suami istri itu menyebalkan atau menyenangkan kira-kira? Hah? Wah, menyenangkan Pak kalau awal bulan senyum lulu, tapi kalau akhir bulan udah kayak kukusan tuh, nggak ada enaknya dilihat. Masya Allah. Jadi salah satu istri yang soleha itu menyenangkan apabila dipandang oleh suaminya. Menyenangkan itu yang pertama bisa juga karena penampilan. Betul nggak? Ini kadang-kadang kalau mau keluar, kalau mau ke mall dandan habis. Kalau mau kondangan dandan habis. Tapi sementara di depan suami, ya, kusut, kumel, dan demak. Ini kan salah ini. Salah. Jadi menyenangkan itu bisa saja dari penampilan. Nah, makanya seorang perempuan itu harus tampil anggun setiap hari di depan suaminya. Dan itu insya Allah bernilai ibadah. Pakai minyak wangi buat suami ibadah. Pakai bedak buat suami ibadah. Pakai pakaian yang bagus buat suami ibadah. Semua bernilai ibadah. Tapi kalau untuk suami orang lain, na'udzubillah min zalik, haram hukumnya. Tapi saya yakin nih bapak-bapak rata-rata ya senang kalau istrinya rajin dandan. Betul nggak? Betul nggak? Senang kita. Iya, ini pergi kondangan, waduh dandan habis, cakep luar biasa. Tidur sama suami cuman pakai daster, itu pun udah putus sebelah. Ya Allah. Itu gak dicantum pakai peniti. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nauzubillah ya. Jadi ini, atau jangan-jangan kali kita nggak perlu beliin bedak kali ya. Iya. Kasih Pak. Kasih sekali-kali ke salon. Iya, sekali-kali beli buat apa, aplikasi buat beli parfum, sekali-kali buat beli kosmetik, betul nggak? Iya, saya masih kasih aja kan, kalau dia cantik buat kita juga, betul nggak? Nggak apa-apa itu. Jadi senang itu bisa juga karena penampilan. Baca apa, menyenangkan suami bisa juga dari kata-katanya yang sopan, kata-katanya yang santun, gitu kan? Iya, ini kadang-kadang istri ngomongnya kasar, nggak santun sama suami. Iya kan? Iya, kita baru ngomong satu kata aja udah 10 kata. Kita ngomong bersemeter aja udah 10 meter. Keteter kita. Masya Allah. Ya, ini gua kadang-kadang membuat kita begah. Akhirnya kita nyari keluar lah, ngopi lah di luar. Masya Allah, senyumnya begitu manis, pelayannya luar biasa. Baru duduk aja udah dibikinin kopi, betul gak ya? Iya, ayah sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kecantol juga. Nyahok lah tuh bini di rumah. Nah, inilah. Jadi ya, ini penting sekali. Yang kedua yaitu adalah kalau pengen bahagia, yaitu adalah wa ayyakuna auladuhu abrara. Anaknya anak yang soleh. Tadi yang pertama kalau pengen bahagia di dalam rumah tangga ada istri yang soleha. Yang kedua anaknya anak yang abror, anak yang baik-baik. Karena anak ada 2 macam tuh. Ada yang menyebalkan, ada yang membahagiakan. Itu ya. Jadi alangkah indahnya kalau punya anak yang soleh, disuruh ngaji mau, disuruh ke warung mau,
Betul nggak? Suruh sholat, mau masuk taat, tentu betul anak. Cium tangannya juga Masya Allah luar biasa. Kira-kira kita senang nggak punya anak modal begini? Senang nggak kira-kira? Ya, karena anak itu bapak-bapak sekalian nanti bisa ada memberikan syafaat di akhirat, nuntun kita ke surganya Allah. Tapi ada juga anak yang jerumuskan kita ke api neraka. Nauzubillah min. I'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, sungguhnya harta benda yang kamu miliki, anak-anak yang kamu miliki itu bisa menjadi fitnah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam-malam tengah malam jam 2 tok tok tok, assalamualaikum. Masya Allah, apa? Anak kita dituntun oleh orang lagi mabok. Besok dianterin pulang. Nauzubillah min. Nah, tengah malam tok tok, assalamualaikum, apa? Polisi, anak kita kena narkoba. Pusing gak kira-kira ya? Nauzubillah min. Tapi anak yang soleh, maka dia akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, saya tidak redha, saya tidak ikhlas kalau hanya saya yang masuk surga. Saya bisa masuk surga karena jasa bapak saya. Saya dididik oleh bapak dan ibu saya. Oleh karena itu saya minta ya Rabb, atas rahmatmu, magfirahmu, tolong keluarkan bapak dan ibu saya dari neraka, masukkan ke dalam surga. Oh, kalau anak yang soleh, dia cari bapaknya itu, ya, dia tuntun bapak dan ibunya itu ke surganya Allah Subhanahu. Makanya kita jangan lupa mintalah kepada Allah keturunan yang soleh dan soleha. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Jangan lupa baca setiap pada salat. Ini kan doa dari Al-Qur'an ya. Ya Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina qurrata ayun, agar anak keturunan kita, anak turun kita, anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita menjadi qurrata ayun. Apa qurrata ayun itu? Indah dipandang mata, sejuk di dalam, dipandangnya enak, menyenangkan, membanggakan, dan dapat mengademkan hati. Itu kalau anak yang soleh, betul ya? Nah, karena ada juga anak yang menyebalkan itu, ya. Makanya ada sebuah doa begini. Allahumma barik lana fi zuriyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li taatika warzuqna birahum. Baca 3 kali setiap habis salat sunah subuh. Ini dianjurkan begitu. Allahumma barik lana fi zuriyatina. Ya Allah, berkahilah anak keturunan kami. Wa la tadurrahum, jangan kau datangkan mara bahaya anak keturunan kami. Wa wafiqhum li taatika, dan berikanlah mereka kekuatan untuk taat kepadamu. Warzuqna birrahum, berikanlah kami keberkahan, berikanlah kami rezeki dengan kebaikan dan bakti mereka. Itu ya, insya Allah ya. Kali kalau kita minta setiap habis sholat, insya Allah anak-anak kita dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ya, yang dikit lagi. Wa khulata'uhu solihin. Tadi kan 4. Yang ketiga, kalau pengen bahagia di dalam rumah tangga, wa khulata'uhu solihin, yaitu perlingkungannya lingkungan yang sehat, orang-orang soleh. Makanya Nabi bilang kalau membangun rumah, mau beli rumah, nyari tempat tinggal, kata Nabi apa? Al-jar qabla dar. Lihat dulu rumahnya, lihat dulu lingkungannya. Al-jar, tetangganya maksud saya. Lihat dulu lingkungannya, lihat dulu tetangganya, orang soleh atau orang salah, orang baik atau ahli maksiat. Qabla dar, sebelum rumahnya. Ini kadang-kadang kita lebih terpesona. Waduh, rumahnya hebat, mewah, sementara lingkungannya tukang ngadu ayam. Tidak mustahil anak kita ngikut ngadu ayam. Iya, kalau lingkungannya narkoba, tidak mustahil anak kita kena Kalau lingkungannya Masya Allah, yaitu minum minuman keras, tidak mustahil anak kita juga akan terkena. Nauzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi, kalau mencari tempat tinggal, ya buat masa depan kita, cari lingkungan yang baik. Lihat dulu tetangganya, lihat dulu lingkungannya. Kalau di situ ada ustadz, di situ ada bapak haji, di situ ada orang-orang soleh, di situ ada majelis salim, dekat dengan musola, dekat masjid, insya Allah anak-anak kita juga rajin ibadah. Karena manusia ini dibentuk 75% karena faktor lingkungan. Itu menurut teori psikologi. Hanya 25% faktor keturunan. Kok bisa begitu Pak? Iya, lihat bapaknya orang baik, ibunya orang baik, betul nggak? Dididik dengan baik, tapi setiap hari bergaul sama anak yang salah. Akhirnya anaknya juga menjadi orang yang salah.
Jadi anak itu terbentuk karena lingkungan. Kalau lingkungan rumah tangganya baik, kemudian masyarakatnya baik, lingkungan pendidikannya baik, pergaulannya baik, insya Allah anak kita menjadi anak yang baik. Makanya kata Nabi, duduklah kepada para ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wasimai kalamil hukama. Duduklah kepada orang-orang saleh, insya Allah menjadi orang saleh. Duduklah sama orang alim, insya Allah menjadi orang alim. Ya, kalau kita duduknya ahli maksiat, nauzubillah, bisa saja menjadi ahli maksiat. Yang terakhir, wa kasbuhu fi baladih. Nih kata Nabi. Kalau pengen rumah tangga, tadi anak istrinya soleha, anaknya orang-orang yang baik, minal abror, minas solihin. Kemudian yang ketiga, lingkungannya juga baik, dekat musola, dekat masjid, dekat orang soleh. Subhanallah. Yang keempat, wa kasbuhu fi baladih. Rezekinya di negeri sendiri. Ada orang duitnya ratusan juta, Ustaz Nurdani, tapi rezekinya di Amerika. Iya. Orang gajinya gede, tapi 6 bulan baru ketemu anak bini. Kira-kira gimana kalau begitu? Kalau nggak bininya yang selingkuh, lakinya yang selingkuh. Betul nggak? Udah yang paling enak mah rezekinya di kampung sendiri, betul nggak ya? Ya usahanya di negeri sendiri. Jadi bisa pergi pulang sore, ya paling lama seminggu lah. Artinya dia bisa berkomunikasi, bisa kumpul dengan anak dan istri. Dia bisa membimbing, dia bisa mengawasi istri dan anak-anaknya. Ya mari, ya dengan 4 ini mudah-mudahan bisa kita capai insyaallah. Amin ya robbal. Istrinya istri soleha. Kita wajib, kita ini imam lupa. Kita imam bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat yang paling bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak ya siapa? Kepala keluarga, suami. Betul nggak? Jadi kita wajib mengarahkan istri kita. Kita wajib membimbing istri kita ke jalan Allah Subhanahu. Bukan lagi mertua, bukan lagi orang tuanya. Kan udah diserahin waktu akad nikah, betul nggak? Mau masuk neraka atau surga, dia mau sholat atau tidak, ngaji atau tidak, tanggung jawab kita sebagai suami, bukan lagi tanggung jawab mertua. Karena sudah ijab kabul waktu akan nikah, serah terima tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malah di situ ada saksi, betul nggak ya? Subhanallah. Ya. Yang kedua, mari anak-anak kita juga kita didik, kita arahkan, ya jangan kalah sama anak, ya supaya dia menjadi anak yang soleh. Karena anak harta yang paling mahal di dalam rumah tangga itu sebetulnya adalah anak yang soleh dan soleh. Yang ketiga, ya ciptakan lingkungan yang baik. Yang keempat, berikanlah rezeki yang halal, insya Allah. Mari kita doakan mudah-mudahan calon kedua mempelai ini, yaitu saudari siapa tadi? Syifa ya? Iya, Syifa, yaitu dengan si Ata ya. Mudah-mudahan besok pernikahannya lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Pak Haji Ansori, mudah-mudahan acara walimahnya mulai malam ini sampai besok mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, istri kita di rumah senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah marzuqnal jannata wa ma qaraba ilaiha. Allah berikanlah kami rizki yaitu berupa surga, dan juga bimbinglah kami segala ke jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa la kulladin sallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.